高兴能够接受深圳国际集团国际中国中心的专访。首先想请问，今天各位嘉宾举办这样的活动，您参加这个活动对于土地文化的传播，包括对于土地传统文化的保护，有怎样的特色？ Beliau sangat berterima kasih hari ini diberikan kesempatan bisa datang mengunjungi festival keris ini. Dalam festival keris ini diselenggarakan untuk menjaga warisan budaya Indonesia. Kira-kira makna daripada keinginan selanjutnya dari penyelenggaraan festival keris ini apa yang diharapkan? Terima kasih. Festival keris ini merupakan bentuk satu kolaborasi kerjasama dan sinergi dari semua pihak, dalam hal ini tentu saja Universitas Brawijaya, Sekretariat Nasional Keris Indonesia, dan tentu kami dari pemerintah daerah dan Kementerian Kebudayaan sangat mendukung berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan, termasuk keris. Keris ini sudah menjadi warisan agung budaya dunia atau warisan budaya tak benda dunia yang diinskripsi di UNESCO pada tahun 2004 sebagai masterpiece of oral tradition and intangible heritage of humanity. Jadi kita berharap dengan adanya kegiatan festival keris, pameran keris, apresiasi terhadap keris, termasuk dalam hal ini juga bagaimana menggerakkan para pengrajin keris untuk terus memproduksi. Kita melihat bahwa ini adalah bagian pelestarian yang berkelanjutan. 我们来到马朗，发现这是一座非常美丽的城市，而且呢，我们知道它是印尼3大教育中心之一。虽然马朗面积并不大，但是呢，这里聚集了40多所大学，而且很多大学呢跟中国的大学都有着人员交流往来非常的密切。您认为这样的一种交流对于促进文化产业的发展有着怎样的积极影响？ Beliau tahu bahwa kota Malang ini adalah salah satu kota besar juga di Indonesia, dan di Malang ini ada sekitar 44 universitas, di mana dari 44 universitas yang ada di Malang ini sudah banyak yang bekerjasama dengan universitas China dalam hal budaya. Mereka kami dari televisi Shenzhen baru-baru ini melakukan liputan mengenai topeng Malang di desa Ragu, Tanjung Malang, mengenai topeng Malangan atas kerjasama Universitas Brawijaya dan Peking University. Kami mau meningkatkan topeng Malangan ini melalui industri cultural industry project. Ya, kami tentu sangat menyambut baik, terutama kerjasama dengan berbagai negara termasuk dengan China, karena ini merupakan warisan budaya ini adalah warisan yang kita harus share bersama di dunia. Sebagaimana amanat dalam konstitusi kita pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dalam ini mengatakan negara memajukan budaya nasional Indonesia di tengah peradaban. Jadi apa yang dimiliki keberagaman mega diversity yang ada di dalam budaya Indonesia yang jumlahnya begitu besar, banyak, dari Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote, ini bisa juga menjadi perhatian yang kita kontribusikan bagi kita. Terkait dengan hubungan Indonesia dengan China yang sekarang ini 75 tahun. Tahun lalu saya bertemu dengan Menteri Kebudayaan Republik Rakyat Tiongkok di Salvador, di Brazil, dalam rangka pertemuan Menteri-Menteri Kebudayaan negara G20. Saya juga menyampaikan bagaimana hubungan Indonesia dengan China ini sudah sangat lama, sangat kuat, dan bahkan sudah mulai berabad-abad yang lalu. Kalau kita lihat, bahkan terjadi akulturasi budaya. Sekarang ini sedang kita lakukan juga pameran kongsi di Museum Nasional Indonesia, yaitu pameran akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya-budaya lokal. Bagaimana akulturasi itu memperkaya budaya lokal dan kemudian
ini menjadi sebuah pengayaan budaya yang luar biasa. Begitu juga kita mempunyai hubungan dengan Timur Tengah, dengan India, dengan Persia, dengan negara-negara Barat yang semuanya berakulturasi dalam budaya Nusantara. Jadi Indonesia ini juga merupakan sebuah melting pot lama, karena sejarah peradaban Indonesia ini sudah sangat panjang. Kalau kita tarik ke belakang, itu bahkan sampai 1,8 juta tahun yang lalu, karena penemuan Homo erectus, Pithecanthropus erectus yang ada di dunia 60% ditemukan di Indonesia. Begitu juga lukisan-lukisan purba yang usianya sampai 52 tahun telah menjadi sekarang ini kenyataan atau fakta bahwa itu merupakan lukisan purba terkuat. 部长先生，我们从深圳来到马伦呢，就是为了拍摄这里的非物质文化遗产面具。来到这里，我们发现对于这样一个项目，中国跟印尼已经开始着手合作了。而且我们知道，中国跟印尼都有着非常丰富的这个传统文化啊。那您觉得两国如何通过合作来让这样的非遗能够进行一个数字化的保护，还有市场化的合作，就是为了让这个传统文化能够在现代产业当中焕发新的生机和活力。 melalui apa yang mereka lakukan kemarin dengan mengunjungi Topeng Malangan, jadi mereka melihat bahwa ternyata banyak sekali warisan budaya Indonesia yang sangat berharga. China itu juga sekarang ini sedang ingin berusaha untuk membuat warganya, terutama generasi muda, untuk bisa lebih mengenal kembali budaya tradisional atau warisan budaya negaranya. Apa yang ingin dilakukan, yang seperti Sinan ini dilakukan, apakah Indonesia juga ingin melakukan hal yang serupa agar generasi muda ini juga akan lebih mengenal lagi budaya tradisional Indonesia dan lebih mencintai budaya tradisional Indonesia dengan teknologi-teknologi yang diterbarukan. Jadi memang kita harus merawat tradisi dan juga kekayaan budaya, termasuk Topeng Malangan merupakan warisan budaya tak benda yang merupakan khususnya dari kota Kabupaten Malang dan sekitarnya. Saya sendiri juga mengoleksi topeng-topeng dari berbagai daerah, topeng-topeng yang sudah karena di situ saya kira kita bisa melihat bagaimana gradasi perbedaan-perbedaan. Nah, memang tantangan kita ke depan adalah bagaimana mewariskan apresiasi dan kecintaan terhadap budaya ini pada generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, agar mereka mencintai budaya masing-masing. Saya kira bagi Indonesia ya tentu bagaimana pekerja rumah Kementerian Kebudayaan dan juga banyak yang adalah masyarakat Indonesia mencintai budaya Indonesia, baru bisa mengapresiasi budaya-budaya dari negara-negara lain. Dan ini memang harus dilakukan secara terus-menerus, ada sustainability, ada keberlanjutan dengan suatu strategi kebudayaan yang tepat dari hulu ke hilir. Kemudian kita juga lihat bagaimana menghidupkan ekosistem ini yang sangat penting, karena dengan adanya ekosistem itulah masyarakat juga ikut menjaga, itu juga stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan, terutama adalah para pelaku budaya yang akan terus menjaga, termasuk misalnya menjaga tradisi untuk Topeng Malangan, keris, wayang, dan juga hal-hal yang lain. Saya kira ini akan terus menjadi bagian yang kita usahakan, kita lanjutkan, tentu dengan sentuhan-sentuhan teknologi informasi dan komunikasi akan menarik, karena tantangannya adalah bagaimana
gadget, kemajuan game, ya, elektronik ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kenyataan zaman sekarang ini. 在印尼非常丰富的非物质文化遗产的保护推进工作当中，目前来讲面对的最困难的事情是什么？其实中国在让非遗火起来、让文物火起来这一方面呢，积累了一定的工作经验，也认为